Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang saya hormati, teman-teman apoteker yang saya banggakan, untuk mentoring kali ini kita masih di audit kan bisnis. Kalau tema sebelumnya kita bicara tentang bagaimana sejarah bisnis kita, dan audit karir bisnis dalam konteks sejarah itu akan membantu kita mengkalibrasi sebenarnya niat kita, misi kita buka apotek seperti apa, value bisnis yang kita bangun seperti apa. Sudah kita bahas kemarin. Dan ini termasuk juga kita tuh memberi nama apotek kita itu apa. Mungkin barangkali sekarang kita mau ganti nama gitu. Nah itu bisa kita pelajari kembali. Apakah jangan-jangan gini, termasuk ya audit karir bisnis tuh gini. Apakah nama ini sudah cukup bagus? Apakah logo ini sudah cukup baik? Begitu sebenarnya. Nah, jadi audit karir bisnis itu kita bicara soal seperti itu. Berarti audit karir bisnis itu mungkin akan selalu dilakukan pada setiap evaluasi kita. Jadi ini memang tahapan yang sangat penting itu. Kita berada di tahapan mana kan? Mau di mau di starting, profiting, systemizing, duplicating ataupun investing, masing-masing harus tahapannya harus ada. Apakah logonya masih relevan, slogannya masih relevan atau tidak? Kalau dulu ya, slogan kami itu Apotek NHBC, tepat bersahabat. Nah sekarang sudah saya rubah, Apotek NHBC, tepat, hemat, bersahabat. Loh kok kenapa ada hematnya? Karena ternyata proses swamedikasi yang kami berikan itu jauh lebih hemat dibandingkan kalau dia tidak melakukan swamedikasi. Bayangin dia harus coba-coba obat, berarti kan masa buat sakit coba-coba gitu. Nah itu akhirnya dia malah mengeluarkan biaya yang lebih banyak gitu. Akhirnya peran kami, hadirnya apoteker di Apotek NH ternyata memberikan nilai signifikan dalam penghematan mereka. Contoh, dulu kalau mereka beli di Apotek NH, beli madu itu harus satu botol besar, minimal yang setengah kilo, berarti sekitar 40-50 ribu. Nah sekarang mereka bisa beli dengan volume yang lebih kecil karena kami mengemas sendiri. Mengemas sendiri, saya dapat laba dan uangnya juga bisa lebih cepat berputar dibandingkan dulu kalau saya belinya harus banyak-banyak besar-besar ya lakunya entah kapan. Tapi kalau saya buat kecil-kecil ternyata lakunya lebih cepat. Pilek beli madu, radang tenggorokan beli madu, capek beli madu, pengen vitalisat tambahan beli madu. Akhirnya banyak lebih laku, madunya lebih bagus. Kira-kira begitu. Itu manfaat dari audit karir bisnis. Nah ini yang kemarin, materi yang sekarang adalah tentang aset. Bagaimana kita mengaudit aset kita seperti apa? Bagaimana caranya? Satu, kita harus tahu modal awal yang kita investasikan berapa dan modal sekarang saat ini berapa. Kita harus tahu tuh. Terus semua modal itu sendiri atau modal dengan investor. Termasuk apakah ada janji-janji investor yang tidak kita tunaikan atau mereka ternyata punya harapan-harapan yang belum kita selesaikan. Itu perlu dikalibrasi, perlu ditanyakan, perlu ditanyakan kembali. Apakah ada yang belum terpenuhi? Jangan sampai kita membesar, bisnis kita membesar tapi dengan menzolimi orang lain. Hati-hati, doanya itu nggak kelihatan, bisa meletus. Ibarat kita sedang membangun bisnis kita bisa roboh karena doa-doa yang tidak atau yang kita abaikan, kezaliman yang kita abaikan. Harus kita tanya dulu. Sama halnya begini, waktu itu saya ditanya oleh sahabat di Ponorogo, pernah kami dampingi juga, bekerja sama dengan investor saudaranya. Nah, investor itu mewajibkan pengembalian dengan riba. Nah, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari riba? Kita buat perjanjian baru. Hal seperti itu harus sampaikan supaya apa? Supaya bersih, supaya aset kita itu betul-betul aset organik dan betul-betul kita bisa berdiri di hadapan Allah dengan cara yang baik. Nanti kan ada tanya, Rif, kamu dapat hartamu dari mana? Bagaimana cara mendapatkan dan kamu belanjakan dari mana? Kamu belanjakan kemana saja? Kalau ternyata ada riba di situ, sama saja kita menantang Allah karena dosa riba besar. Berarti kita harus bersihkan sedikit demi sedikit. Masih untung ya, kami dulu alhamdulillah nggak jadi ngambil di PKBL. Ambil di PKBL kan dapat pinjaman 10 juta, nanti 7 juta berupa uang cash, 3 juta berupa produk. Untung nggak jadi. Alhamdulillah nggak jadi. Kalau jadi ya kami membangun bisnis ini dengan cara yang tidak benar. Alhamdulillah kami miskin dari awal gitu kan. Jadi kami bekerja ya organik,
pertumbuhannya organik begini aja, dari aset masuk ke cash, omset masuk ke profit aset, begitu seterusnya. Nah, alhamdulillah. Terus kesalahan atau keputusan yang tidak tepat terkait alokasi investasi modal awal seperti apa? Dulu itu ya, saking saya itu semangatnya memanfaatkan database waktu itu. Begitu saya dapat apotek, terus di sana belum ada, sedang di sana masyarakatnya Islami gitu kan, langsung saya ambil waktu itu agen umroh. Anda pasti tahu agen umrohnya apa? Agen umroh MLM gitu. Paket 13 harganya 19,5 juta, saya masukkan investasi saya di situ. Itu keputusan investasi yang keliru. Sebab harusnya uang itu bukan saya gunakan untuk memanfaatkan database atau saya buat bisnis yang baru ya. Harusnya itu saya maksimalkan untuk memperbaiki apotek saya. Apalagi ternyata keputusan itu saya ambil, saya kerjasama dengan orang lain. Wah, makin sudah jatuh ke timpan tangga ini. Sudah saya harus membayar hutang saya dengan customer ini. Project umroh saya juga nggak jalan, dan saya juga harus susah payah mengerjakan apotek saya. Nah, ini sesuatu yang tidak baik. Ini keputusan yang saya ingat betul, dan ini ditulis ya teman-teman, ditulis keputusan-keputusan yang jelek, termasuk keputusan saya untuk menerima kongsi, dan saya harus bertengkar dengan orang yang menerima orang yang menitipkan barang di tempat saya. Nah, dulu itu suatu hal yang tidak baik gitu. Harus bertengkar gitu, itu kayaknya nggak, khawatirnya tidak berkah. Khawatirnya ada juga uang mereka yang saya ambil kan begitu, atau uang mereka yang saya gunakan padahal akadnya titip. Nah, itu kan nggak benar. Terus atau menggunakan misalnya contoh ya, keputusan untuk menggunakan etalasenya ternyata etalase yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang seharusnya itu apa? Yang seharusnya ketika saya udah belajar ternyata etalasenya keliru, ternyata mesin kasarnya keliru, ternyata software yang saya gunakan itu tidak bagus. Saya beli software harga 3,5 juta, nggak proper. Teman saya yang bareng sama saya beli customize juga 10 juta, nggak jalan. Akhirnya saya beli software dengan harga 400.000 dan 300.000, saya oprek sendiri, alhamdulillah jalan. Berarti keputusan-keputusan seperti ini saya tulis supaya apa? Nanti kalau saya mau duplikating atau ada orang yang nanya ke saya tinggal beritahu cara yang benar. Dia nggak perlu melaksanakan sesuatu yang buruk, nggak perlu trial error. Terus ya saya dapat pahalanya dong, saya dapat manfaatnya, ilmu bermanfaat. Bayangin ya, saya loh kan, ada anak mahasiswa Exumsud udah buka apotek sendiri, dia datang kepada saya ajari awal sampai dia buka. Manfaatnya gini teman-teman, kalau ternyata dia bisa buka apotek sendiri, bisa menafkahi keluarganya dengan apotek itu, betapa besar pahala yang saya dapatkan. Itu yang saya harapkan, itu yang saya ceritakan kepada keluarga saya, itu saya ceritakan kepada anak saya, kepada istri saya, sehingga anak-anak, waktu ayah ini sebentar ayah serahkan kepada teman ayah ini, Kak Rafdi, karena ayah ini bantu supaya apa? Kalau dia tidak perlu menjalani hal-hal yang keliru seperti yang ayah lakukan, dia lebih hemat. Berarti untung dong. Iya, untungnya dia di sini, tapi untungnya ayah nanti. Gitu. Ini sehingga bisnis itu tidak hanya soal mendapatkan keuntungan, tapi mission ini dipahami juga oleh keluarga. Mungkin mereka tidak akan bekerja di apotek, tapi mungkin mereka membuat bisnis yang lain, tapi memiliki misi yang sama. Nah, misi ini yang akan menjaga generasi kita. Terus nilai uang cash apotek kita sekarang ada di kisaran berapa? Per bulan berapa? Punya tabungan apotek berapa? Ini harus disampaikan. Nilai inventory obat kita berapa? Punya hutang nggak? Aset yang lain bagaimana? Hutang bank kita berapa? Hutang dagang kita berapa? Kita buat neracanya yang baik. Ya ini sebenarnya awal-awal kita buat neraca. Cuma kalau kita buat neraca, bikin neraca gimana ya, bingung. Nah ini kita mulai dari berapa nilai cash kita, berapa inventory kita, punya piutang atau tidak, berapa nilai bangunan, nilai peralatan kita, macam-macam kita buat detail satu persatu. Nah nanti hutang kita berapa, hutang piutang kita, hutang dagang kita berapa, hutang bank ada atau tidak. Nanti kan kita bandingkan ya. Kalau kita mau bayar hutang bank segera, kita masih bisa hidup masih. Oh cash ini kita masukkan berapa nih supaya hutang kita segera selesai. Karena ini liability. Mending kita itu bangun nyicil itu untuk aset daripada nyicil buat liability. Apa bedanya aset sama liability? Aset itu sesuatu yang kita bayar sekarang,
nikmatnya kita dapatkan nanti. Tapi kalau liability, kita dapat uangnya sekarang, kita dapat nikmatnya sekarang, dan kita akan selalu bayar hingga masa yang akan datang. Maka kalau kita punya hutang bank, segera lunasi. Kalau udah bebas hutang itu rasanya bahagia banget itu. Saya kemarin tuh ya menemani ibu saya untuk melunasi hutangnya itu, ya Allah, rasanya itu bahagia sekali itu. Bahagia sekali bisa terlepas dari hutang. Mungkin kita doakan, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Termasuk diantaranya kita tuh lepas dari hutang. Wah, itu seneng banget, bahagia banget. Kalau teman-teman saat ini punya hutang, pada saat teman-teman buat audit current bisnis, teman-teman tuh bikin janji, ya Allah, saya pengen nih hutang saya lunas. Saya akan menjaga diri saya dari perbuatan yang berlebih-lebihan. Saya akan buat angka cukup. Saya bilang kepada anak saya, pada istri saya, kita nggak akan beli ini kecuali kalau kita sudah lunas hutangnya. Kita nggak akan nabung buat beli rumah, nggak akan nabung buat beli mobil, nggak akan nabung buat macam-macam kalau kita hutangnya belum lunas. Bismillah ya, yuk kita lunasi hutangnya bareng-bareng. Oh, itu senang banget rasanya. Begitu udah lunas tuh, oh, bahagia gitu. Itu yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman melakukan audit current satu persatu. Itu. Jadi nggak semata ingin dapat profit, enggak. Ini tuh buat hidup kita sendiri biar lebih bahagia. Karena ternyata orang bahagia itu bukan orang yang banyak uang, tapi orang yang nggak punya utang itu bahagia. Tidurnya bisa nyenyak. Begitu. Ini termasuk juga harnessing resource. Kalau kita punya resource apa nih sekarang gitu ya, resource apa yang bisa kita optimalkan supaya kita bisa bayar hutang dengan cepat gitu. Itu harus kita kelola dari sekarang. Aset kita apa nih gitu. Contoh waktu itu, saya butuh modal, saya menyesal sekali. Saya bilang kepada rekan saya, mitra saya, sahabat saya, teman-teman, saya butuh modal berapa? Saya pengen apotek saya tambah gede. Ya, modal saya butuhkan sekitar 40 juta. Saya punya sertifikasi coach, saya punya buat keterampilan untuk melakukan coaching perbaikan bisnis ya. Saya akan bantu perbaiki bisnis Anda, tolong pinjami saya uang. Mereka diam, tidak ada jawaban sama sekali. 2 orang ini cewek, senior saya. Lalu dalam perjalanan saya pulang dari Bandung, saya mikir di perjalanan dia, saya bilang sama istri saya, Mi, saya menawarkan coaching untuk perbaikan bisnis mereka dengan imbalan saya dibayar. Mereka diam, mereka tidak memberikan tanggapan apapun. Mereka bilang akan dipikirkan. Lalu kalau memang saya bisa memperbaiki bisnis saya sendiri, kenapa tidak saya perbaiki bisnis saya sendiri ya? Kenapa saya harus mensyaratkan punya uang dulu gitu? Kenapa saya tidak menggunakan existing resource yang saya miliki? Ya sudah, bersabar saja toh gitu, untuk membangun satu persatu. Itu saya pulang bulan September. Bulan Desember hutang saya sekitar 52 juta itu lunas. Seneng banget itu. Ternyata bisa tanpa saya harus bayangkan kalau saya saat itu hutang ya, dengan mekanisme coaching selama 6 bulan, berarti pada bulan Desember itu saya punya hutang 52 ditambah 40 juta hutang kepada teman saya itu. Kan gitu. Lah ini alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sesuatu yang bisa diperbaiki dari kita melakukan audit current bisnis. Memperbaiki aset kita apa sih? Aset terbesar kita ya diri kita sendiri. Praktek kita memperbaiki diri kita sendiri. Ya insya Allah sabar menetapkan angka cukup. Kalau angka cukupnya sudah ditetapkan, lebih mudah tercapai angka cukup itu, kita lebih mudah bersyukur dan nikmat dari Allah insya Allah akan ditambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.